Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Pramudia Wiranata. Saya mahasiswa PJK 1 PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Negeri Medan. Baik, adapun kali ini saya akan mempresentasikan mengenai modifikasi rancangan pelaksanaan pembelajaran terkait dengan UTS pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi PJOK yaitu atletik dengan subtemanya lari jarak pendek ataupun biasa kita sebut dengan sprint untuk kelas 7 semester ganjil. Baik, adapun dalam hal ini saya akan memodifikasi rancangan pelaksanaan pembelajaran, yaitu ada beberapa aspek yang saya modifikasi, yang diantaranya aspek sarana dan prasarana, yang kedua yaitu asesmen diagnostik, yang ketiga asesmen awal, yang keempat aspek model pembelajaran, dan yang terakhir yaitu variasi kegiatan pembelajaran. Nah, jadi dalam hal ini saya akan memodifikasi kelima hal tersebut dalam modul ajar yang sudah ada. Nah, untuk aspek yang pertama yang kita bahas yaitu sarana dan prasarana. Sebelum dimodifikasi, sarana dan prasarananya sebenarnya sudah ada di dalam bahan modul ajar. Namun dalam hal ini ada beberapa yang kurang menurut saya, sehingga saya memodifikasi dan menambahkan sarana dan prasarana berupa laptop dan proyektor serta kun kerucut yang dipergunakan nantinya dalam proses pembelajaran. Nah, aspek selanjutnya yang saya modifikasi yaitu aspek asesmen diagnostik. Jadi, asesmen diagnostik ini sebenarnya sudah ada diberikan guru kepada peserta didik pada kegiatan pendahuluan dalam modul ajar, yaitu berupa pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan pemantik ini sebelum dimodifikasi lebih mengarah ke teknik lari jarak pendek ataupun sprint. Kemudian saya memodifikasi pertanyaan pemantik tersebut agar lebih mengarah ke menggali pengetahuan dan pengalaman peserta didik terkait dengan materi yang akan diajarkan nantinya, yaitu berupa materi lari jarak pendek ataupun sprint. Sehingga sesudah dimodifikasi, adapun pertanyaan pemantiknya yaitu berupa apakah peserta didik pernah melakukan lari jarak pendek ataupun sprint. Yang kedua, apakah menurut peserta didik gerakan lari jarak pendek itu sulit. Dan yang ketiga yaitu apa saja tahapan-tahapan dalam lari jarak pendek. Nah, aspek yang ketiga yaitu yang saya modifikasi berupa aspek asesmen awal, di mana aspek asesmen awal ini di dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran sebelumnya itu tidak ada melakukan asesmen awal, sehingga saya memodifikasi dan membuat asesmen awal yaitu berupa kegiatan peserta didik melakukan lari jarak pendek setelah melihat demonstrasi gerakan lari jarak pendek, kemudian membuat kelompok berdasarkan kemampuan awal peserta didik. Nah, setelah dimodifikasi di asesmen awal ini, saya dapat mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan yang dimiliki setiap individu ataupun peserta didik nanti. Nah, aspek berikutnya yang saya modifikasi yaitu aspek model pembelajaran. Sebenarnya model pembelajaran di dalam bahan modul ajar tersebut sudah ada. Namun dalam hal ini saya modifikasi dengan menggunakan pendekatan pembelajaran inquiry, yang dimana model pembelajaran ini bertujuan agar peserta didik menjadi aktif dan pembelajaran dimulai dari kemampuan awal peserta didik, dan pembelajaran ini dikelompokkan berdasarkan kemampuan peserta didik, yang nantinya peserta didik akan menganalisis hambatan ataupun kendala yang ada pada kelompoknya atau kesulitan-kesulitan yang membuat dirinya tidak bisa melakukan lari jarak pendek dengan baik dan benar. Dalam hal ini, peserta didik akan berdiskusi secara berkelompok. Model pembelajaran ini sangat tepat agar mereka
dapat menganalisis teman-teman sejawat mereka serta menganalisis kesalahan yang terjadi saat melakukan lari jarak pendek. Nah, aspek yang terakhir yang saya modifikasi yaitu aspek variasi kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam bahan modul ajar rancangan pelaksanaan pembelajaran yang sudah ada, sebenarnya kegiatannya sudah ada variasinya. Namun dalam hal ini, guru hanya memberikan demonstrasi berupa praktek langsung di lapangan, tidak memberikan stimulus ataupun video pembelajaran. Namun dalam hal ini saya modifikasi, saya tambahkan yaitu berupa di kegiatan pendahuluan, guru memberikan stimulus dan demonstrasi melalui video pembelajaran agar siswa termotivasi dalam melakukan kegiatan pembelajaran berupa lari jarak pendek ataupun sprint, yang dimana siswa akan memperhatikan video pembelajaran yang diberikan guru melalui layar proyektor yang sudah ada, sehingga nantinya mereka akan terstimulus dengan adanya video pembelajaran tersebut. Nah, berikutnya yang saya modifikasi juga dalam variasi kegiatan pembelajaran yaitu aktivitas pembelajarannya, dimana dalam aktivitas pembelajaran yang sebelumnya yang terdapat dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran itu sebelum dimodifikasi, aktivitas pembelajaran diberikan oleh guru hanya pada kegiatan yang sebenarnya, dalam artian variasi yang digunakan monoton dan tidak dikombinasikan dengan permainan, sehingga peserta didik menjadi bosan. Kemudian di dalam aktivitas pembelajarannya, guru lebih condong ke latihan pengulangan. Sedangkan di dalam pendidikan jasmani, siswa dituntut untuk melakukan aktivitas gerak atau aktivitas jasmani. Nah, setelah dimodifikasi, pada aktivitas 1 guru melakukan asesmen awal setelah melihat demonstrasi gerakan yang sesungguhnya dengan kemampuan awal peserta didik, di mana bertujuan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan awal yang mereka miliki, sehingga guru dapat mengelompokkan siswa mulai dari level yang mudah, sedang, dan susah. Nah, dalam gambar tersebut merupakan variasi pembelajaran yang sudah saya modifikasi, di mana pembelajaran ini dipergunakan pada siswa yang pada level mudah, di mana aktivitasnya berupa lari jogging dengan mengangkat paha tinggi dan pendaratan kaki menggunakan ujung telapak kaki, yang nantinya untuk pembiasaan siswa dalam melakukan lari jarak pendek. Nah, selanjutnya aktivitas variasi pembelajaran yang saya udah modifikasi yang kedua, yaitu dimana pada variasi ini diperuntukkan untuk siswa yang memiliki tahap level sedang. Dalam hal ini, peserta didik akan mempraktikkan aktivitas lari cepat dengan langkah kaki lebar, di mana pada sebelumnya siswa hanya melakukan lari jogging, dan pada tahap ini guru menaikkan levelnya untuk melakukan lari cepat seperti lari jarak pendek. Selanjutnya merupakan aktivitas pembelajaran yang sudah saya modifikasi yang ketiga, yaitu di mana variasi ini dipergunakan atau diperuntukkan untuk peserta didik yang memiliki level tinggi atau sulit, yang dimana peserta didik sudah tidak takut lagi dalam melakukan hal lari jarak pendek dan sudah melakukan lari jarak pendek dengan baik dan benar. Adapun aktivitasnya yaitu berupa mempraktikkan aktivitas lomba lari cepat mengambil bola, dilakukan berpasangan dan berhadapan. Dengan variasi yang sudah ada tanpa mereka sadari, peserta didik sudah melakukan aktivitas jasmani. Dan sebenarnya lari jarak pendek ini ataupun sprint merupakan manipulasi dari pengaplikasian pendidikan jasmani bagi peserta didik. Nah, ketika semua peserta didik sudah melakukan variasi pembelajaran di masing-masing level yang mereka miliki, yang selanjutnya guru menginstruksikan kepada peserta didik untuk mempraktikkan aktivitas perlombaan lari jarak pendek menempuh jarak 50 meter. Dalam hal ini guru dapat melakukan pengamatan selama proses perlombaan tersebut dan akan melakukan umpan balik
nantinya setelah melakukan proses pembelajaran. Dan di sini juga guru dapat melakukan asesmen terkait dengan aktivitas pembelajaran yang mereka lakukan. Nah, setelah melakukan proses pembelajaran pada aktivitas 4, guru akan melakukan asesmen kembali dengan melakukan gerakan yang sesungguhnya seperti pada gerakan rencana pembelajaran sebelum dimodifikasi untuk melihat pada setiap kelompok ataupun peserta didik apakah ada perkembangan ataupun peningkatan kemampuan setiap peserta didik. Apabila mereka ada merasa kesulitan, kendala, ataupun hambatan, mereka dapat menuliskannya ataupun dapat menceritakan kesulitan tersebut kepada guru. Apabila ada perkembangan ataupun peningkatan terhadap pengetahuan dan kemampuan dari peserta didik, maka sebagai seorang guru dan peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya mengenai modifikasi rancangan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.